Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Hatimaha dengan NIM 20700 121 088. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengajaran matematika dan membahas beberapa soal yang akan saya tampilkan nanti. Nah, yang pertama itu adalah bilangan rasional. Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan P per Q dengan P dan Q itu adalah bilangan bulat, serta Q-nya itu tidak sama dengan nol. Contohnya itu adalah 1/2, atau 5/3. Kedua yaitu bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan bulat lebih dari satu yang hanya memiliki dua faktor, yaitu satu dan dirinya sendiri. Contohnya itu 2, 3, 5, 7, 11. Selanjutnya yaitu bilangan real. Bilangan real adalah semua bilangan yang dapat ditunjukkan pada garis bilangan, mencangkup bilangan rasional maupun irasional. Contohnya negatif 3, 0, 4/2, dan lain-lain. Yang keempat itu adalah segi empat. Segi empat adalah bangun datar yang memiliki empat sisi lurus, seperti persegi, persegi panjang, jejar genjang, atau trapesium. Selanjutnya yaitu segitiga. Segitiga adalah sebuah bangun datar yang dibatasi oleh tiga sisi lurus dan memiliki tiga sudut. Contohnya segitiga sama sisi, segitiga sama kaki, ataupun segitiga siku-siku. Selanjutnya yaitu adalah lingkaran. Lingkaran merupakan himpunan atau gabungan dari beberapa titik pada bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik pusat. Contohnya lingkaran dengan pusat 0 dan jari-jarinya yaitu 5 cm. Yang selanjutnya yaitu pernyataan matematika. Pernyataan matematika ini adalah sebuah kalimat yang bernilai benar atau salah, tetapi tidak sekaligus benar dan salah. Misal, 2 ditambah 5 sama dengan 7. 2 tambah 5 sama dengan 7, pernyataan ini adalah benar. 6 adalah bilangan genap. Selanjutnya yaitu perbedaan dari kesamaan, persamaan, dan ketidaksamaan. Kesamaan adalah kalimat matematika yang menunjukkan dua hal bernilai sama tetapi tidak melibatkan hal yang lainnya. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Misalnya itu. Selanjutnya itu adalah persamaan. Persamaan adalah kalimat matematika yang mengandung variabel dan tanda sama dengan. Contohnya X tambah 2 sama dengan 5. Maka ini disebut dengan sebuah persamaan. Selanjutnya yaitu pertidaksamaan. Pertidaksamaan adalah kalimat matematika yang mengandung variabel yang memiliki tanda lebih besar atau lebih kecil sama dengan dan lebih besar sama dengan. Nah, selanjutnya yaitu himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian adalah kumpulan semua nilai variabel yang memenuhi suatu persamaan atau ketidaksamaan. Contohnya, penyelesaian dari X tambah 2 sama dengan 5. Maka himpunan penyelesaian itu adalah 3. 3 ditambah 2 ya sama dengan 5. Selanjutnya yaitu variabel koefisien dan konstanta. Variabel adalah simbol huruf yang melambangkan bilangan yang belum diketahui. Contohnya X ataupun Y. Koefisien. Koefisien adalah bilangan yang mengalihkan variabel. Contohnya 2X, maka koefisiennya adalah 2. Selanjutnya itu adalah konstanta. Konstanta adalah sebuah bilangan tetap tanpa variabel. Pada contoh 3X tambah 7, maka konstanta dari persamaan 3X tambah 7 itu adalah 7. Selanjutnya yaitu fungsi, daerah fungsi, asal fungsi, daerah hasil fungsi, dan grafik fungsi. Nah, fungsi adalah sebuah relasi dari himpunan A ke himpunan B yang setiap anggota A dipasangkan satu dengan anggota B. Contohnya sama dengan X pangkat 2. Daerah asal atau yang biasa disebut dengan domain merupakan himpun semua nilai X yang mungkin digunakan. Contohnya fx sama dengan X pangkat 2 adalah bilangan real. Daerah hasil atau range merupakan himpunan semua kemungkinan nilai output fungsi. Misal, fungsi fx sama dengan X pangkat 2 adalah 0, negatif tak hingga. Selanjutnya, grafik fungsi. Grafik fungsi adalah gambar pada bidang koordinat yang menunjukkan hubungan output fungsi. Misalnya, sama dengan pangkat 2 berbentuk parabola membuka ke atas. Selanjutnya itu adalah
bisa dilihat pada gambar persamaan dari Y sama dengan mutlak mutlak X kurang 1. Maka gambar grafiknya bisa kalian lihat bahwa X-nya terdapat di angka 1 dan membentuk kurva ke atas. Selanjutnya yaitu B, 2X tambah 3Y sama dengan 6. Maka didapatkan Y-nya itu adalah negatif 2 per 3X tambah 2. Membentuk gambar seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya Y sama dengan negatif sin X. Dari 6 naik ke atas membentuk amplitudo seperti gambar di atas. Begitupun juga dengan Y sama dengan cos 2X. Selanjutnya, sama dengan X pangkat 2 kurang 3X tambah 2 membentuk kurva ke atas dengan X-nya sama dengan 1,5. Selanjutnya itu mencari turunan dari A. Y sama dengan sin X, 3X kurang 1 per 2X tambah 5. Nah, sebelum kita mencari turunan dari persamaan di atas, kita misalkan dulu 3X kurang 1 per 2X tambah 5 itu adalah T. Maka Y sama dengan sin T, Y aksen sama dengan T aksen dikali cos T. Kenapa cos? Karena turunan dari sin itu adalah cos. T sama dengan 3X kurang 1 per 2X tambah 5. Maka kita misalkan untuk U-nya itu adalah pembilangnya yaitu 3X kurang 1. Untuk U aksennya sama dengan 3. Dan V-nya itu adalah penyebutnya yaitu 2X tambah 5 dengan V aksen sama dengan 2. Maka aksen sama dengan U aksen V kurang U dikali V aksen per V pangkat 2 sama dengan 3 kali 2X tambah 5 kurang 3X kurang 1 dikali 2 per 2X tambah 5 pangkat 2. Langsung kalikan saja, maka didapatkan nilai 6X tambah 15 kurang 6X kurang 2 per 2X tambah 5 pangkat 2 sama dengan 17 per 2X tambah 5 pangkat 2. Maka Y aksen itu sama dengan 17 per 2X tambah 5 pangkat 2 dikali cos 3X kurang 1 per 2X ditambah 5. Selanjutnya turunan dari Y sama dengan cos pangkat 3 4X pangkat 2 ditambah 1. Nah, sebelum itu kita misalkan lagi bahwa V-nya itu 4X pangkat 2 ditambah 1 itu kita misalkan dengan huruf V, variabel V. Selanjutnya untuk U itu sama dengan cos pangkat 3 4X pangkat 2 ditambah 1, maka U-nya sama dengan cos V. Untuk Y-nya itu U pangkat 3, maka didapatkan Y aksen dari U pangkat 3 yaitu 3U pangkat 2 dikali U aksen. U aksennya sama dengan negatif sin V dikali V aksen. Dan V-nya tadi sudah dilihat di sini bahwa V-nya itu 4X pangkat 2 ditambah 1. Maka V aksennya 2 dikali 8 adalah 8X karena turunan dari 4X pangkat 2. Nah, selanjutnya Y pangkat 2-nya sama dengan 3U pangkat 2 per negatif sin V dikali V aksen. Y aksen sama dengan 3 kali cos pangkat 2, 4X pangkat 2 ditambah 1, dikurang sin 4X pangkat 2 ditambah 1 dikali 8X. Maka didapatkan Y aksennya sama dengan 8 dikali 3 sama dengan negatif 24X cos X pangkat 2 dalam kurun 4X pangkat 2 ditambah 1 dikali sin 4X pangkat 2 ditambah 2. Selanjutnya yaitu turunan dari integral dari integral pangkat sin X dx. Maka langkah selanjutnya itu kita gunakan integral U dv sama dengan UV kurang integral f du. Maka kita misalkan X-nya itu adalah U dan EX dx-nya itu adalah du. Dan dv-nya sama dengan sin X. Maka dv sama dengan sin X itu adalah integral dv sama dengan integral sin X dx. Dan V-nya itu sama dengan negatif cos X. Selanjutnya, integral sin X dx itu sama dengan negatif EX cos X dikurang integral negatif EX cos X dx sama dengan negatif E pangkat X cos X ditambah integral E pangkat X cos X dx. Nah, setelah kita mendapatkan persamaan negatif ini, kita misalkan lagi bahwa U-nya itu adalah E pangkat X dan dv-nya adalah cos X
du-nya adalah E pangkat X dx, dan integral dv-nya itu sama dengan integral cos X dx, di mana V-nya sama dengan sin X. Maka didapatkan integral pangkat X sin X dx itu sama dengan negatif X cos X ditambah E pangkat X sin X kurang integral E pangkat X sin X dx sama dengan negatif E pangkat X cos X ditambah E pangkat X sin X kurang integral E pangkat X sin X dx. Maka integral E sin X dx didapatkan nilai ditambah sama dengan X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X kurang E pangkat X cos X ditambah C. Maka dua integralnya E pangkat X sin X dx sama dengan E pangkat X sin X dikurang cos X. Maka didapatkan E pangkat X sin X dx sama dengan 1/2 E pangkat X sin X kurang cos X. Selanjutnya yaitu negatif integral dari pangkat 3x dx. Nah, integral dari pangkat 3x dx itu sama dengan integral pangkat 2x sin x dx. Dan untuk integral sin pangkat 3x dx itu sama dengan integral 1 dikurang cos pangkat 2x sin x dx. Nah, selanjutnya kita sama dengan cos, maka dx itu sama dengan negatif sin x. Dx sama dengan dy per negatif sin x. Maka integral kurang y pangkat 2 sin x dy per negatif sin x sama dengan integral negatif 1 tambah y pangkat 2 dy sama dengan negatif y ditambah 1/3 y pangkat 3 ditambah c sama dengan negatif cos x ditambah 1/3 cos pangkat 3x ditambah c. Selanjutnya, tentukan fxy dari rumus fx, y sama dengan x per y ditambah cos xy, di mana untuk x-nya itu kita menggunakan do per do x dalam kurung x per y ditambah cos xy. Maka d per dx cos xy sama dengan negatif sin xy kali y. Maka didapatkan persamaan fx x, y 1 per y kurang y sin xy. Dimana untuk y-nya kita gunakan lagi d per dy. Maka y sin xy sama dengan sin xy ditambah y dikali cos xy kali x. Langsung saja kita masukkanlah nilai fxy x, y-nya sama dengan negatif 1 per y pangkat 2 dikurang sin x kali y ditambah y cos xy, maka xy-nya itu sama dengan negatif 1 per y pangkat 2 kurang xy sin xy kurang y kali cos xy. Nah, selanjutnya untuk matriks, di sini disajikan sebuah matriks yang berordo 3 kali 3, di mana A untuk matriks A-nya itu sama dengan 2, negatif 1, 3, 1, 1, 2, dan 3, negatif 1, 1. Di mana untuk matriks B-nya itu sama dengan 3, 0, 1, 2, negatif 1, 3, 1, negatif 1, 2. Nah, yang pertama untuk A dikali B, maka didapatkan matriks A dikali B itu 7, negatif 2, 5, 7, negatif 3, 8, 8, 0, 2. Dan untuk 8 kali A-nya itu sama dengan BA sama dengan 9, negatif 4, 10, 12, negatif 6, 7, 7, negatif 4, 3. Dan untuk determinan A-nya negatif 11, dan determinan B-nya itu didapatkan adalah 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.